Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2 yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan anak-anak selalu sehat, selalu ceria dan semangat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Nah, kegiatan pelajaran hari ini kan daring. Apakah ketika pelajaran daring ini anak-anak di rumah diberikan uang saku oleh orang tua? Nah, uang saku yang diberikan orang tua akan lebih baik kalau ditabung agar nanti uangnya semakin banyak dan dapat kita gunakan di kemudian hari. Nah, agar anak-anak lebih memahami tentang hidup hemat dan tentang kegiatan ekonomi, maka hari ini kita akan belajar tentang kegiatan menabung, jenis-jenis pekerjaan, dan juga tentang uang. Pada kegiatan pertama, coba anak-anak lihat pada gambar ini. Gambar yang Ibu sediakan ini merupakan gambar kegiatan menabung di sekolah. Kegiatan menabung di sekolah merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Banyak sekali manfaat yang kita peroleh ketika kita menabung. Di antaranya adalah melatih kita hidup hemat. Kemudian, memiliki banyak uang. Ketiga, uang kita menjadi lebih aman. Dan keempat, mampu membeli apapun yang kita inginkan nantinya. Nah, menabung di sekolah dikelola oleh guru. Dengan menabung, kita akan memperoleh buku catatan, yaitu buku tabungan yang berisi catatan-catatan tentang uang yang kita tabung. Kita menabung dengan menyisihkan uang saku yang diberikan oleh orang tua. Nah, sekarang ibu guru ingin bertanya kepada anak-anak, apakah menabung itu perlu? Nah, selain menabung di sekolah, anak-anak bisa menabung di mana? Tepat, anak-anak bisa menabung di bank. Nah, kalau menabung di bank, itu dikelola oleh siapa? Tentunya dikelola oleh petugas bank. Petugas bank yang mengelola uang kita merupakan salah satu jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan itu ada dua. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan di mana terdapat barang yang diperjualbelikan. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang tidak ada barang yang diperjualbelikan, tetapi hanya ada pelayanan dari pekerja. Berdasarkan gambar yang Ibu tampilkan, mari kita kelompokkan bersama-sama jenis-jenis pekerjaan yang ada di gambar tersebut. Oke, yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu sekretaris, dokter, guru, supir, dan pemangkas rambut. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pedagang. Contoh lain, penjual makanan, penjual mainan, dan juga penjual ikan. Sekarang, coba anak-anak sebutkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekolah. Nah, contohnya pinter sekali. Guru. Guru merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa yang bekerja di sekolah. Nah, tugas seorang guru adalah menyampaikan ilmu kepada siswanya agar siswanya pandai. Semua orang itu bekerja dan semua orang itu melakukan kegiatan ekonomi. Sekarang Ibu mau bertanya, apa yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi? Tepat sekali. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang menghasilkan uang. Untuk bisa menghasilkan uang, seseorang harus bekerja apapun jenis pekerjaannya. Seorang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uang yang dihasilkan bisa berupa uang kertas dan juga uang logam atau uang koin. Sekarang,
Agar anak-anak lebih memahami jenis-jenis uang dan pecahan nilai uang, maka akan Ibu sajikan sebuah video. Anak-anak, perhatikan video tersebut dengan baik. Saat ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang mengenal pecahan nilai uang. Di Indonesia terdapat dua jenis uang, yaitu uang kertas dan uang logam. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenal pecahan nilai uang logam. Uang logam berbentuk lingkaran. Kita bisa menentukan nilai uang dengan cara melihat angka yang terdapat pada uang tersebut. Kita lanjutkan belajar membandingkan pecahan nilai uang. Nah, bagaimana cara membandingkannya? Kita ingat kembali ya. Jika kita urutkan pecahan uang logam dari yang nilainya paling kecil adalah Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Tetapi, jika kita urutkan pecahan uang logam dari yang nilainya terbesar, yaitu Rp1.000, Rp500, Rp200, dan Rp100. Contoh pertama, Rp100 dan Rp200. Jika kita bandingkan, maka Rp100 lebih kecil dari Rp200. Contoh yang kedua, Rp1.000 dan Rp500. Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Contoh ketiga, kita bandingkan Rp500 dan Rp200. Apakah ada yang tahu anak-anak? Mana yang lebih besar? Ya, benar. Rp500 lebih besar dari Rp200. Ya, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Bagaimana anak-anak dengan video yang Ibu sajikan tadi? Pasti menarik dan membuat anak-anak lebih paham tentang pecahan nilai uang. Sekarang, Ibu akan menyampaikan tugas yang harus anak-anak kerjakan. Jangan lupa, tugas ditulis di buku tulis, kemudian hasilnya difoto, dan kirim ke WA Ibu Guru. Ada 3 tugas yang harus anak-anak kerjakan. Tugas selengkapnya nanti ada di LKPD yang akan Ibu kirim lewat WA Group. Anak-anak hebatku kelas 2, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Apa yang anak-anak rasakan ketika pembelajaran dilaksanakan secara daring? Apakah anak-anak menyukainya? Dan apakah anak-anak lebih memahami materi yang Ibu sampaikan ketika pembelajaran dilakukan secara video dan daring seperti ini? Semoga saja apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Nah, kesimpulan kita pada pagi hari ini yang pertama, kita harus dapat hidup hemat, salah satunya dengan cara menabung. Kedua, kita dapat menjelaskan jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat. Ketiga, kita dapat menjelaskan tentang pecahan nilai uang. Nah, anak-anak sekarang sudah paham dengan materi hari ini. Dan juga, Ibu ingin menyampaikan, di masa corona seperti ini, anak-anak harus terus menjaga kesehatan dan menerapkan 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Nah, kalau tidak ada hal yang benar-benar penting, jangan keluar rumah. Lakukan aktivitas di rumah melalui media sosial.
Bu guru ingatkan, jangan lupa anak-anak kerjakan soal evaluasi untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan anak-anak tentang materi yang Ibu sampaikan. Dan nanti akan Ibu kirim link Google Form-nya ke dalam WA Group. Kerjakan dengan semangat dan sungguh-sungguh. Baiklah anak-anakku kelas 2 yang hebat, pelajaran kita akhiri sampai hari ini. Berdoa di rumah masing-masing dan tetap semangat melaksanakan tugas.